Oke, di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin salah satu kamera iPhone terbaik ya. Ini menurut gue ya, ini menurut gue, menurut sudut pandang gue, menurut experience gue, dan menurut pengalaman gue make HP ini. Kalau gue bandingkan dengan iPhone-iPhone yang gue pakai selama ini, selama gue nge-review semua iPhone ya, gue bisa menobatkan kamera iPhone 12 mini in 2024 ya, ini masih still the best, one of the best ya. Salah satu kamera iPhone terbaik yang benar-benar bisa lo dapatkan saat ini. Oke, I know ya. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk Apple yang lain, contoh kayak iPhone di atasnya ya. Contoh nih, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15. Kalau kita sandingkan langsung dengan iPhone 15 Pro, mentoknya langsung to the max ya. Perbedaan yang signifikan ya of course dari sisi fisik, pilihan warna, ya lain-lain lah. Ini intinya kalau gue bahas itu udah pada boring parah lah, udah pada bosenin banget ngebahas gituan nih kan. Dan kalau kita lihat scrolling agak-agak bawah sedikit ya, ini layarnya pertama beda. Yang paling mentok saat ini 6,7 inch, sedangkan yang 12 mini ini cuma 5 inch. Terus chipset yang paling mentok saat ini A17. iPhone 12 mini ini cuma A14, tapi A14 ini buat daily ini overkill. It's still the best, it's still overkill. Lo main ngegame paling terlimitasi dengan layar yang kecil dan baterai yang kecil. Kalau masalah chipset ini garang parah, ini masih serem banget chipsetnya boy. Nah, baterai performance-nya juga 12 mini ini bisa dibilang biasa aja dari bawaan orok ya. Dari lahir performa baterai iPhone 12 ini B aja. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Android murah meriah yang baterainya 5000 mAh. 12 mini ini terasa ya gimana gitu. Nah, kalau kita bandingkan spek-spek yang lain, sebenarnya 12 mini ini kita lihat di kertas speknya kayak agak kurang meyakinkan ya. Karena sudah agak lawas model 12 mini ini, memang dia pakai desain kotak punya. Cuman dari sensor kameranya nggak segede generasi-generasi gen-gen yang lebih baru. Terus handphone ini juga masih pakai poni, bukan dynamic island. Jadi menurut gue bagi sebagian orang mungkin 12 mini ini sudah mulai usang. Cuman buat gue ya, user iPhone 15 Pro, 12 mini ini adalah kamera terbaik yang bisa gue nobatin. Kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro, menurut gue tetap kalah sih. Tetap 12 mini yang lebih terbaik. Anjir, pemunya 12 mini nih gue kayaknya. Enggak. Lo tonton dulu video ini sampai habis. Kenapa gue bisa bilang kalau 12 mini ini terbaik di antara kamera iPhone lainnya? Oke. Gue di sini bilang kamera ini terbaik dalam aspek yang lebar, dalam aspek yang luas ya, bukan hanya versusan aja. Kalau kita versusin udah jelas ya, kamera 12 mini lebih bagus kamera 13. Kamera 13 kita bandingin ke kamera iPhone 14, jauh lebih bagus kamera iPhone 14. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya orang awam pun udah tahu, kita nggak perlu lihat review secara detail. Karena Apple juga nggak bodoh-bodoh amat gitu, nggak bodoh juga gitu maksud gue. Mereka generasi baru yang makin bagus gitu. Oke, kenapa gue nobatin kamera ini yang terbaik? Yang pertama adalah value-nya dari sisi harganya. Kita tahu 12 mini ini bukan spek sepele pada masa waktu lahir ya. Bukan HP ecek-ecek. Lo bisa lihat sendiri harga rilis iPhone 12 mini ini dulu tuh seharga motor juga. Seharga motor. But ya, can you imagine that yang harga 16 juta hampir 20 juta. Sekarang 12 mini ini udah bisa lo dapetin yang inter di harga 4 juta. Yang resmi-resmian 5 juta, 6 juta. Jadi dari sisi harga handphone ini udah murah banget. Itu yang gue notice ya. Jadi sisanya selisih harganya lo bisa beli buat pencahayaan tambahan mungkin buat studio lo, maybe buat lo content creator yang pakai iPhone 12 mini ini buat dijadiin kamera utamanya, atau beli mikrofon yang bagus-bagus, beli gimbal, atau mungkin buat lo yang mungkin review kendaraan tapi ngerekamnya masih ya mulainya kita pakai HP dulu. Menurut gue itu the best optional dibandingkan lo beli mentok 20 juta gitu, gelondongan 20 juta hanya buat beli HP aja. Itu kurang mensupport sistem lo dalam bekerja. Itu menurut gue ya. Jadi dari sisi value 12 mini ini one of the best. Oke, sekarang kita ngomongin soal desain. Ini alasan kedua kenapa
12 mini ini kamera terbaik menurut gue di samping yang pertama, alasan pertama harga. Nah, lo bisa lihat nih, di alasan kedua ini karena desain. Lo bisa lihat desain 12 mini ini kameranya tuh nggak lebay. Memang nonjol ya, ini semenjak desain iPhone 6 ya. Tapi nggak selebay iPhone gen-gen terbaru. Mulai dari iPhone 13 itu udah mulai nggak ngotak tuh nonjol. iPhone 14, iPhone 15. Ini bumpy dari lensa ini timbul sekali. Ya bagus dong bang. Kalau gitu sensornya makin gede dong. Enggak juga gitu. Enggak juga. Masalahnya adalah buat sebagian orang di luar sana mungkin yang butuh action lebih ya. Butuh mobility lebih untuk ngerekamnya. Dengan kamera tebel gitu otomatis lu case-nya tebel ya. Untuk menyamakan simetris ukuran silikon case, hard case atau apapun itu. Dengan ukuran lensa yang lebih tipis, lebih pipih ya nggak terlalu tebel, itu memudahkan lo buat masuk kantong atau saat lo pakai gimbal atau apapun itu case-nya nggak terlalu tebel. Sedangkan gen-gen terbaru tuh tebel banget, itu nyusahin banget. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Dan yang alasan ketiga masih desain itu ringan. Handphone ini ringan, nggak lebay. Kalau gen-gen terbaru itu berat banget ya. Ini 12 mini salah satu handphone ringan tapi kecil-kecil cabai rawit. Ini udah menggantikan posisi iPhone SE 2016. Ini menurut gue salah satu handphone tersangar. Nah, alasan nomor 4 kenapa kamera ini terbaik? Iya, ada hubungannya sama layar. Sini gue jelasin. Ini udah sering banget gue bahas ya. Kalau lu pengen butuh kamera yang overkill, lu juga harus lihat dulu layarnya overkill atau tidak. Nah, 12 mini ini overkill layarnya boy. Lu bisa lihat dari score nits-nya ini udah main seribuan ya, udah main ribu-ribuan gitu nits-nya. Jadi kalau lu bilang handphone Android 2 juta, kameranya bagus banget, iPhone gak ada apa-apanya, HP Android 3 juta, iPhone tuh gak ada apa-apanya. Lu harus lihat layar Android itu nits-nya tuh gak sampai segini boy, nggak sampai 1000 gitu, masih di 600-700 ya nitsnya. Jadi kamera sebagus apapun kalau lo ngerekam di luar ruangan bakal kayak kelihatan layar HP mati aja gelap gitu. Sedangkan 12 mini ini brightness-nya nyanggupin untuk mobility lo yang nggak jelas, lo ngerekam di bawah sinar matahari, ngerekam di ruangan yang terang. Handphone ini nyanggupin banget. Itu alasan keempat ya. Alasan kelima, ini masih berhubungan, lo bisa lihat nih, layarnya karena bening tuh enak kan buat ngerekam kan. Ini alasan yang kelima. Dia nih bisa ngerekam 4K, nggak hanya di 60 fps, tapi nggak hanya di 30 fps maksud gue, tapi bisa shoot di 60 fps juga untuk ukuran 4K-nya. Nah untuk 4K-nya ini stabil parah. Gue udah coba bandingin dengan Android sampai harga Android 5 juta ke atas. 4K di 60 fps-nya itu nggak sestabil iPhone. Gila ya kan? Alasan yang keenam, kenapa kamera iPhone 12 mini ini gue nobatin yang terbaik? Iya, mode malamnya. Lu tuh nggak perlu lah beli yang gaya-gayaan 11 Pro yang berat gitu, yang kamera lu cuman ngincar boba. Nah, itu tuh HP 11 Pro itu yang ada kamera bobanya itu, yang harganya udah sama kayak 12 mini ini, bahkan 12 mini ini lebih murah. Iya, lensa lebarnya tuh nggak ada mode malam ya, sedangkan si 12 mini ini ada mode malam ya. Jadi dari sisi feature, ini udah jauh di upgrade levelnya sama si Apple ya. Lu pakai HP ini emang bener-bener nyaman lah, untuk urusan kamera tuh the best. Nah, jadi poin-poin yang ada 6 poin itu yang bisa menggambarkan bahwa kamera ini overkill. Sekarang gue coba lu ngebayangin deh, kalau lu cuman beli 20 juta hanya buat beli iPhone, lu bayangin deh, duit 20 juta lu beli 12 mini, sisanya lu bisa beli laptop buat ngedit, buat beli cahaya tambahan buat studio lu. Itu bakal sangar banget, sumpah-sumpah.